Saya berasal dari SMK Negeri 1 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya akan melaksanakan konseling individu. Assalamualaikum Bu, izin masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Oke, selamat siang, Mbak. Siang Bu, Iya. Dengan siapa ini? saya Faslin dari kelas 11 akal 2, Oke, Vaselin rumahnya mana? Cangkring, Jatiroto Bu. Oh ya, oke. Sebelumnya Bu Nina mengucapkan terima kasih karena kamu sudah hadir di ruangan ini, sudah datang di ruangan BK. Nah, tapi sebelum kita masuk di sesi konseling, Bu Nina jelaskan dulu tentang konseling individu dulu ya. Apa sih konseling individu itu ya? Konseling individu adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka melalui wawancara dengan konseli dan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dihadapi klien atau permasalahan yang kamu hadapi gitu ya. Sekarang selanjutnya Bu Nina jelaskan tentang asas-asas yang akan kita pakai nanti ketika konseling individu nanti sebelum kita ke sana gitu ya. Jadi kita bahas dulu asasnya biar tahu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kamu sampaikan nanti tidak akan keluar ke siapapun atau tidak akan Bu Nina sampaikan kepada siapapun. Ya, jadi masalah kamu dijamin, termasuk identitas kamu dijamin kerahasiaannya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, nanti kamu secara sukarela menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kamu yang menghambat belajar kamu. Begitu juga dengan Bu Nina. Bu Nina secara sukarela mendengarkan apa yang menjadi permasalahanmu dan keluh kesahmu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti ada di asas keterbukaan itu maksudnya gini, kamu secara terbuka tanpa ditutup-tutupi, sampaikan saja apa adanya kepada Bu Nina. Biar apa? Biar nanti dalam mengentaskan masalah itu tidak setengah-setengah. Kemudian ada asas kekinian, ada asas kemandirian, asas kegiatan, ada kedinamisan, keterpaduan, asas keahlian, kemudian ada alih tangan kasus. Nah, kalau alih tangan kasus itu, kalau sampai masalah ini tidak selesai dengan proses konseling kita, berarti secara otomatis nanti kita alih tangan kasus, entah itu ke psikiater, entah ke psikolog dan lain sebagainya. Itu mungkin itu. Nah, yang akan kita junjung di sini, yang akan kita utamakan di sini adalah asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan itu tadi, sama keterbukaan. Jadi antara saya dan kamu sama-sama terbuka, sama-sama sukarela dan menjamin rahasia yang ini. Itu ya, Iya, bisa Bu. dipahami. Oke. Bisa. Kira-kira ada hal nggak yang perlu kamu tanyakan atau kamu sampaikan sebelum kita lanjut? Tidak Bu. Oh tidak, oke. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan dan kamu sudah paham, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling ini? Iya siap Bu. Oke, sekali lagi Bu Nina tegaskan ya, kamu harus optimis, kamu harus aktif, kemudian kamu harus yakin dalam menjalani konseling hari ini. Ya, bisa nggih? Bisa. Oke, kalau memang bisa, Bu Nina minta izin ya, nanti kita buat kesepakatan dulu, kamu isi lembar kesepakatan ini. Nah, dalam konseling ini, Bu Nina minta izin untuk diambil videonya, boleh? Boleh Bu. Oke, silakan tanda tangan untuk lembar kesepakatan ini, kemudian isi nama, kelas, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya.
Niki pakai nama panjang saya. Ya, ini nama lengkap Faslin, kemudian kelasnya. Ya, kemudian ini alamat lengkap kamu. Oke. Kemudian kamu baca, tanda tangan di sini. Baca dulu, kalau setuju tanda tangan di sini. Ampun, Bu. Oke, silahkan tanda tangan di sini, tanggalnya. Ini tanda tangan di sini dulu. Iya, tanggal 28. Iya, Agustus ya ini ya, oke. Oke. Untuk Ya. tanda tangan orang tuanya gimana, Bu? Nanti kalau orang tua surat atau lembar kesepakatan ini kamu bawa pulang. Nah, nanti patuh sama orang tua. Kalau orang tua mengizinkan untuk konseling ini di dokumentasikan, besok kamu bawa kembali. Kalau di rumah memang tidak ada orang tua, di sini tertulis wali murid, jadi kakak kamu saja yang tanda tangan. Ya, jadi nanti disampaikan ke kakak kamu. Tadi saya konseling ke ruang BK, kemudian konseling saya didokumentasikan. Kira-kira boleh nggak Kak untuk ini? Kalau boleh, silahkan kakak tanda tangan. Ini saya tanda tangan dulu. Ya, sebelum kamu bawa pulang, kamu baca dulu. Kamu baca, kamu pahami. Lembar kesepakatan konseling SMK Negeri 1 Jatiroto. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Faslin, nama samaran, kelas 11 AKL 2, jenis kelamin perempuan, alamat Cangkring RT 2 RW 4, Desa Cangkring Jatiroto. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan saya mengizinkan proses konseling untuk didokumentasikan berupa foto, video maupun dokumentasi yang lain. Demikian kesepakatan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jatiroto 28 Agustus 2024. Yang membuat pernyataan ditandatangani oleh Faslin dan konselor atau guru BK ditandatangani oleh Bu Nina Hartanti SPD beserta NIP di bawah ini. Oke, terima kasih. Konseling hari ini sudah kita sepakati ya. Saya simpan dulu. Oke, kamu sudah siap untuk sesi konseling hari ini? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Faslin, apa kabar kamu hari ini? Kabar saya tidak begitu baik, Bu. Ada beberapa hal yang menurut saya memberikan dampak yang kurang baik bagi saya. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak baik-baik saja hari ini? Silahkan kamu ceritakan apa yang terjadi sama kamu. Kok sampai kamu itu seperti ini, sampai Bu Nina sering mendengar berita-berita yang tidak baik tentang kamu. Sampaikan apa adanya agar permasalahan yang kamu hadapi ini nanti bisa segera teratasi dan terurai. Akhir-akhir ini saya merasa malas untuk bersekolah, Bu. Saya tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Bahkan saya memiliki pemikiran untuk putus sekolah. Begini, Bu, ceritanya. Berawal dari kondisi keluarga saya yang saat ini bisa dibilang sedang berantakan.
Ayah dan ibu saya sering bertengkar dan akhirnya bercerai. Sekarang ayah saya menikah lagi dengan orang di luar Jawa dan ibu saya terpaksa merantau ke Surabaya. Sementara saya di rumah bersama kakak saya. Semenjak saat itu, hidup saya hancur. Saya tidak memiliki tujuan hidup dan saya merasa putus asa. Saya tidak memiliki motivasi untuk belajar. Bahkan cita-cita yang selama ini saya impi-impikan, saya buang jauh-jauh. Saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Saya malas untuk belajar, malas untuk bersekolah, dan saya merasa putus asa. Saya benci, Bu, dengan keadaan saya saat ini. Saya merasa dunia kali ini tidak adil bagi saya. Oke, Bu Nina tahu posisi kamu. Bu Nina juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Memang dari cerita kamu ini tidak mudah. Dan mungkin Bu Nina kemarin sebelum tahu cerita kamu seperti ini, pahamnya saya terhadap kamu itu anak yang malas. Kamu anak yang tidak mau berjuang untuk masa depan. Padahal kemarin-kemarin Bu Nina sempat dengar kalau kamu itu salah satu siswa yang berprestasi di kelasmu. Nah, dapat ranking 3 ya di kelas? Iya, Bu. Iya. Nah, saya juga sempat bertanya-tanya ada apa sih dengan Vaseline ini, kok tiba-tiba dulunya aktif di sekolah, tidak pernah terlambat, tidak pernah bermasalah, tidak pernah ada catatan juga di kesiswaan dan di tim disiplin, kok tiba-tiba ini sampai bolos berhari-hari. Kemudian kemarin sempat dengar juga dari guru mapel kimia kalau kamu di jam pertama itu masuk, jam kedua tidak ada sampai jam ke-4 gitu lah. Ditanya, kamu itu di mana kira-kira pas itu? Saya pulang, Bu. Saya pergi meninggalkan sekolah ini. Oh, oke. Berarti benar ya informasi yang Bu Nina dapat kalau kamu itu akhir-akhir ini sering bolos itu benar ya? Benar, Bu. Tapi penyebabnya itu dari kamunya sing nggak mau sekolah atau memang karena masalah keluargamu ini sebenarnya? Sebenarnya tentang masalah keluarga ini sehingga saya merasa tertekan atau gimana gitu. Oh, oke. Nah, kalau kamu sudah paham apa yang terjadi saat ini, apa yang menyebabkan kamu seperti ini, terus kira-kira apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang kamu inginkan dari belajar kamu, dari keluarga kamu, mungkin dari teman-teman kamu gitu. Saya sebenarnya masih ingin, Bu. Ingin sekolah, Bu. Saya juga ingin meraih mimpi saya. Kalau untuk keluarga, saya sangat rindu masa-masa di mana keluarga kami masih utuh dan bahagia. Kalau untuk teman-teman, saya ingin mereka menjadi support system dan tidak membuli saya di kelas sehingga saya bisa sekolah seperti biasa. Oke. Kalau untuk keluarga, Bu Nina tidak bisa membantu banyak ya karena itu sudah masuk ranahnya keluarga. Tapi kalau untuk teman-teman, untuk belajar, insya Allah nanti Bu Nina dampingi kamu. Jadi nanti untuk belajar kamu, nanti saya akan matur ke beberapa guru, ke wali kelasmu juga kalau bolosnya kamu ini karena kurangnya biaya. Jadi nanti saya izinkan ke beberapa guru mapel yang kemarin sempat kamu tinggalkan, nanti saya mintakan izin biar kamu bisa mengikuti pelajaran beliau lagi. Nah, tadi kamu mengatakan kalau ada bullying dari temenmu. Iya, Bu. Apa sempat ada cemoohan dari teman-teman kamu?
Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Tidak cuman ada. mereka tahu kalau ayah ibumu sudah bercerai dan mereka masih baik-baik saja kan sama kamu? Nggih, Bu, baik, tapi mulai rada renggang semenjak tahu masalah saya. Oh gitu. Oke. Nah, eh, kira-kira nanti ini kan masalahnya juga bukan hanya bolos saja ya, karena bolosmu itu gak ada biaya. Nah, di sekolah kita kan ada Skanjamat, operasinya sekolah kita. Misalnya nanti Bu Nina mengusulkan biar kamu itu setidaknya setiap hari itu tidak kesusahan dalam apa ya, ibaratnya membeli bensin lah dari rumahmu untuk kesini gitu ya. Kemudian untuk uang sakumu, misalnya nanti saya mengizinkan ke kaprodinya dan saya memohon untuk bisa menempatkan kamu di sana, membantu untuk berjualan di Skanjamat ketika jam istirahat, biar kamu dapat uang saku dan uang bensin. Kira-kira kamu mau nggak? Saya mau, Bu, apalagi saya senang kalau mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan uang. Oke, berarti nanti saya menghubungi sama kaprodimu dan wali kelasmu. Dan nanti kalau istirahat ya gunakan waktu istirahatmu di Skanjamat ya. Iya, Jadi Bu. bantu-bantu di sana, insya Allah nanti ya minimal bisa buat beli bensin lah. Ya syukur-syukur nanti ada tambahan untuk beli makan siang, atau mungkin ada bapak ibu guru yang iba, mungkin membantu kesulitanmu di mana dan lain sebagainya. Nah, selain uang saku dan uang makan, kesulitan kamu apa yang kamu rasakan saat ini? Tidak ada, Bu, ya, cuma itu. Cuman itu, oke. Berarti nanti biasanya kan jam kerjanya Skanjamat itu ya ketika jam istirahat. Jadi nanti kamu harus bisa memanage juga waktumu. Misalnya yang lain istirahat, mungkin bersendau-gurau dengan temannya, kamu lari ke Skanjamat. Nah, kamu bantu-bantu petugasnya Skanjamat, entah itu menata minuman, entah itu membantu jualan dan lain sebagainya. Siap nggih? Siap, Bu. Oke. Kamu kan sudah paham ya ini tadi kamu mau bagaimana dan lain sebagainya. Setelah itu, apa yang akan kamu lakukan agar hidupmu punya tujuan? Saya akan merubah diri saya, Bu. Saya tidak akan membolos lagi. Saya akan rajin belajar dan saya akan terus berusaha untuk merubah sikap buruk saya. Oke, berarti kamu ingin merubah perilaku kamu yang tidak baik kemarin, yang diakibatkan dari permasalahan keluarga, untuk menjadi baik gitu ya. Iya, Bu. Nah, apa ya, Bu Nina tuh juga nggak bisa misalnya di posisi kamu itu saya rasakan juga sulit gitu ya. Tapi saya yakin kamu bisa. Nah, pernah nggak kamu membayangkan jika kamu terus-menerus seperti ini, kamu melakukan apa yang kamu lakukan saat ini, kira-kira kamu bisa nggak membayangkan akan kemana arah hidup kamu gitu? Menurut saya, kalau saya seperti ini terus, hidup saya akan semakin hancur dan saya tidak memiliki masa depan, Bu. Iya, oke. Benar yang kamu katakan, kalau kamu akan seperti ini terus-menerus, kamu akan semakin jatuh, jatuh, dan jatuh. Dan hidup kamu akan hancur. Jangankan kamu untuk memikirkan masa depan. Yang ada hidup kamu semakin susah, susah, dan susah. Nah, ketika kamu susah, banyak sekali orang mentertawakan hidup kamu. Nah, semakin kamu seperti ini, semakin terpuruk kamu. Itu ya. Kalau kamu sudah tahu akibat dari perbuatanmu saat ini, apakah kamu
tahu yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu memenuhi keinginanmu gitu? Tidak, Bu. Justru itu yang akan membuat hidup saya semakin susah. Iya, berarti kamu paham ya, kalau kamu seperti ini kamu tidak akan bisa mencapai cita-citamu, kamu nggak bisa meraih masa depanmu gitu ya. Kamu sudah paham sampai di sini ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar cita-cita kamu terwujud kira-kira? Saya akan berusaha lebih keras lagi, Bu, untuk melawan rasa malas saya, dan saya akan berusaha untuk menerima kenyataan ini, Bu. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Iya. Dengan apapun rintangannya kamu siap? Siap, Bu. Ya, kamu siap untuk berproses? Siap, Bu. Oke. Nah, beberapa catatan yang saya ambil dari kamu ini tadi, memang tidak mudah untuk menjadi kamu dalam keadaan yang seperti ini. Dan Bu Nina berharap kamu bisa melalui ini. Memang sakit, memang nggak enak posisinya seperti ini. Yang namanya berproses, ini namanya kamu berproses, kamu ditempa. Tapi saya yakin dengan tempaan ini kamu akan tangguh. Kamu bisa melewati semua ini, dan saran saya sih jangan berhenti untuk berdoa ya, selalu dekatkan diri sama Tuhan, selalu sholat 5 waktu, sholat kan? Sholat, Menjalankan sholat. Nah, berkeluh kesahnya sama yang di atas, minta pertolongan. Ya Allah, minta kelegaan untuk setiap masalah. Haselin, setelah melakukan konseling hari ini, apa yang kamu rasakan? Saya Kemudian merasa apa ya? Bagaimana kesan-kesan kamu dan apa pesan kamu untuk? Saya merasa jauh lebih tenang, Bu. Saya lega dengan berbagi cerita kepada Ibu. Saya merasa beban hidup saya mulai berkurang. Dan saya merasa saya menemukan tempat berkeluh kesah yang tepat, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Jangan segan-segan untuk bercerita kepada Bu Nina. Kemudian sama seperti yang Bu Nina katakan waktu di kelas, pintu saya terbuka untuk siapapun dan saya welcome untuk siapapun. Kamu boleh curhat ataupun konseling dalam hal apapun, baik itu tentang diri kamu, tentang pribadi kamu, tentang keluarga kamu, tentang temanmu, atau mungkin tentang sekolah kamu dan lain sebagainya. Bu Nina siap menerima kapanpun, kalaupun nanti sewaktu-waktu kamu butuh tempat untuk bercerita dan kebetulan tidak ada di sekolah, silahkan kamu telepon atau WA. Masih punya kan nomornya Bu Nina? Punya. Ya, nanti bisa via telepon atau via WA kamu bisa menyampaikan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Bu Nina akan bantu kamu. Bismillah, semoga masalah kamu segera selesai dan harapan saya bisa segera terentaskan biar kamu bisa sekolah lagi. Ya, kesulitan-kesulitan yang ada ini ayo kita lewati. Kalau kita mau melewati ini, nanti kamu bisa sampai finish. Tapi kalau kamu menyerah di sini, ya kamu tidak sampai finish. Bahkan kemungkinan besar kamu bisa tidak lulus kalau kamu akan meneruskan perilakumu seperti ini. Ya, saya tahu kamu marah sama keadaanmu saat ini, sama orang tuamu mungkin. Kamu sedih, kamu mungkin pengen berontak. Mungkin kamu ingin selayaknya seperti teman-temanmu yang merasakan senang, yang merasakan tanpa beban gitu ya. Tapi percaya saja,
Tuhan itu membawa kamu sejauh ini bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuan yang indah yang akan disiapkan untuk hidup kamu. Dan percaya saja, rencananya Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Nah, sampai di sini sudah belum? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, ya. Saya rasa konseling hari ini berjalan dengan baik dan kamu bisa mengutarakan permasalahanmu dengan terbuka. Kamu melakukan ini dengan rasa ikhlas, kemudian sukarela. Begitu juga dengan Bu Nina yang saat ini sukarela juga, ya, dengan ikhlas juga mendengarkan kamu, membantu kamu. Dan saya merasakanlah apa yang kamu rasakan. Saya juga paham tentang keluh kesah kamu, ya. Jadi saya harap ini bukan kali pertama dan terakhirnya kamu konseling ke Bu Nina. Kalaupun saat ini kamu sudah bukan tidak punya ya, tapi tidak ada orang tua yang ada di samping kamu, anggap saja Bu Nina ini ibu kamu. Ya. Ya, Jadikan Bu Nina tempat berkeluh kesah kamu. Jadikan Bu Nina ini tempat nyampah kamu. Kapanpun dan dimanapun Bu Nina siap. Ya. Bu. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan? Sudah Bu, sudah. Sudah? Hanya itu Oke. saja. Ya, saya rasa pertemuan konseling hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan nanti hari apa ya? Jumat Bu. Jumat. Oke, saya tulis dulu ya. Hari Jumat. Kira-kira jam berapa? Istirahat kedua malam. Istirahat kedua. Di ruang sini juga ya? Bu. Oke, di ruang BK. Oke, boleh kamu kembali ke kelas. Tapi sebelumnya saya minta ini dulu ya. Tadi untuk catatan konseling. Jadi untuk buku konseling pribadi dulu. Saya minta untuk mengisi ini dulu. Kalau kamu datang di ruang BK ini, di hari ini hari Kamis. ya, Kamis. Nah, ini nama, kemudian ini nomor telepon kamu, ini kelas kamu, ya, ini kepentingannya konseling individu gitu ya. Iya. Sudah? Oh, di sini minta tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu. Iya, selesai. Saya cek dulu ya. Ini nomor NIS-mu belum? NIS, NISN-nya. Iya, oke. Terima kasih, selamat siang. Sekali lagi, doa dan harapan saya tetap yang terbaik untuk kamu. Tetap semangat, optimis menjalani hari-harimu, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, saya izin kembali ke kelas. Ya, hati-hati ya. Oke.